Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Debu Buku. Kali ini saya akan membahas sebuah buku non-fiksi yang berjudul Mau Sukses atau Gagal, karya Salwa Al-Adihan. Beliau penulis asal Arab Saudi dan ini merupakan buku terjemahan penerbit Akbar Media. Di buku ini kita akan melihat banyak sekali kisah tentang pantang menyerah, motivasi, pengembangan diri dari berbagai latar bangsa dan dari berbagai tokoh agama gitu. dari berbagai orang dengan agama yang berbeda. Ada yang dari orang sukses dari orang miskin, ada yang dari nggak berpendidikan, ada yang gagal berkali-kali, ada yang mohon maaf tidak punya anggota tubuh seperti tangan, kaki, atau bahkan punya kekurangan seperti misalnya buta. Tapi dengan berbagai halangan itu mereka masih bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan yang mereka impikan. Jadi intinya di buku ini itu kita seolah-olah dikatakan kamu itu nggak boleh beralasan saya gagal karena seperti ini seperti itu. Karena isi buku ini banyak sekali orang-orang mendapat halangan seperti tadi namun masih tetap terus berusaha dan akhirnya sukses. Bagi yang sedang galau, sedang misalnya putus asa, udah gagal berkali-kali misalnya, mungkin saya sarankan untuk membaca buku ini, karena buku ini nggak hanya dari satu tokoh saja tapi banyak sekali tokohnya, ada berbagai kata-kata bijak dari orang-orang terkenal juga seperti itu. Dan saya ingin menceritakan 3 tokoh yang paling saya sukai di buku ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Penulis buku ini itu memberikan sudut pandang yang lain yang bagi saya itu baru saya dapatkan di buku ini. Biasanya kan kita kalau keinget Nabi Muhammad ya beliau orang yang taat, beliau orang yang baik, beliau adalah Nabi terakhir seperti itu ya. Itu nggak salah, tapi ini beliau punya sudut pandang yang lain, yaitu beliau menggambarkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang punya optimisme sangat tinggi sekali. Contohnya waktu beliau diminta untuk berdakwah ke kafir Quraisy, itu beliau menerima, bismillah siap gitu ya. Padahal waktu itu di Mekah ada Ka'bah, di Ka'bah itu banyak sekali berhala, dan orang kafir Quraisy ya melakukan peribadatan dengan berhala-berhala itu unik sekali gitu. Itu bayangkan beliau disuruh berdakwah di sebuah tempat yang seharusnya tempat itu menjadi tempat untuk ibadah kepada Tuhan, malah menjadi tempat bermaksiat kepada Tuhan. Kan nyembah kepada selain Tuhan itu kan maksiat ya hitungannya. Itu bayangkan kalau digambarkan di zaman kita itu misalnya ada seorang pendakwah, dia diminta oleh ormasnya atau yayasannya, diminta untuk berdakwah ke sebuah desa yang terpencil. Nah, di desa terpencil itu ada masjid, tapi di masjid itu nggak ada orang sholat, nggak ada orang ngaji, nggak ada orang ibadah gitu. Yang ada hanyalah malah ada patung, dan orang-orang nyembah patung itu gitu. Itu bayangkan. Saya pikir kalau saya berada dalam posisi seperti itu, pasti saya akan mungkin menghubungi atasan saya kemudian bilang, wah ini kayaknya nggak mungkin ini mah. Ini nggak mungkin ini. Tapi itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan beliau bismillah optimis gitu, yakin ini bisa berubah. Itu bayangkan, jauh sekali itu loh, tempat yang seharusnya digunakan untuk mengisahkan Tuhan malah jadi tempat untuk menyekutukan Tuhan. Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menyebut, memuji nama-nama memuji Allah, malah jadi tempat memuji berhala-berhala gitu. Yang jauh sekali, kanan dan kiri, barat dan timur. Tapi beliau Nabi Muhammad SAW tetap optimis, bismillah bisa berubah seperti itu. Itu bagi saya keren sekali. Bagaimana hal yang seperti wah ini mah kayaknya nggak mungkin. Orang kadang kita nasihatin orang misalnya pemabuk gitu ya, mohon maaf ya, misalnya pemabuk itu aja kita udah kerepotan, lah ini nyembah berhala. Dan beliau yakin bisa mengubahnya, bismillah beliau bersemangat untuk mengubahnya gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua
ada kisah unik ya, dari India, tepatnya seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi diceritakan beliau mengejar kereta api ya. Karena saking terburu-burunya tadi mau tertinggal, sandalnya jatuh. Kemudian beliau kan masih pakai sandal satu ya, sandal yang masih dipakai itu sekalian dilepas sama beliau. Jadi sandalnya jatuh satu, kemudian beliau sengaja melepas satu sandal yang lain. Kemudian ditanya oleh teman-teman yang lihat dia, ngapain dilepas? Mahatma Gandhi bilang kurang lebih seperti ini, ya biar dipakai oleh orang yang membutuhkan. Kalau pakai satu sandal aja kan nggak bisa ya. Jadi beliau sekalian melepas satu sandal lagi. Itu luar biasa bagi saya. Bagaimana ketika beliau dapat sebuah kesulitan, tapi dengan cepat mengubah pikirannya. Beliau bukan orang Islam tapi beliau dengan cepat mengubah kesulitan tadi, berpikir dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dengan kesulitan tadi, dengan sandal tadi. Luar biasa bagi saya. Kalau misalnya saya dalam posisi seperti itu, pasti akan mikir dulu, aduh, menyesal gitu, kenapa sih sandalnya jatuh gitu kan. Tapi beliau enggak, langsung berpikir cepat, daripada satu sandal dia pakai ini enggak ada manfaatnya, kurang bermanfaat, kemudian yang jatuh juga nanti kurang bermanfaat, jadi beliau jatuhkanlah sandal yang masih beliau pakai agar bisa dipakai oleh orang lain. Luar biasa sekali bagi saya. Kemudian cerita yang lain yang ini saya dapatkan juga di buku motivasi yang lain dan ramai juga di internet kalau kita mau cari, yaitu ada seorang buruh di Arab Saudi. Di buruh Arab Saudi ini, beliau ibaratnya buruh ya, pekerja kasar, dan beliau kerja di perminyakan seperti itu. Suatu saat beliau pengen minum air dingin di sana, kemudian ditegur sama insinyur Amerika yang kerja di sana. Beliau bilang, ini tuh bukan untuk buruh kasar seperti kamu, ini tuh untuk para insinyur. Yang tadi yang buruh Arab Saudi tadi dapat dapat penolakan seperti itu, dapat larangan seperti itu. Beliau, wah, emang sehina apa sih buruh, kenapa minum air aja nggak boleh gitu. Jadilah beliau tadi, padahal itu beliau diceritakan beliau nggak tamat SMA tadi, beliau kerja dan belajar. Jadi paginya kerja, malamnya beliau belajar untuk kejar paket tadi. Dengan cara seperti itu beliau lulus aliyah. Ini baru lulus aliyah, ini belum kuliah. Lulus aliyah, kemudian qadarullah beliau dapat beasiswa dari perusahaan tadi, kemudian dikirim ke Amerika Serikat. Lulus dari Amerika Serikat, beliau jadi insinyur, pulang ke Arab Saudi dan kerja di pabrik perminyakan tadi yang sebenarnya beliau kerja jadi buruh. Jadi sebenarnya beliau jadi buruh, dan sekarang pas balik dari Amerika beliau jadi insinyur. Belum cukup sampai di situ, ternyata beliau tadi yang jadi insinyur melampaui yang insinyur Amerika yang larang beliau minum air dingin tadi. Sampai ada momen insinyur Amerika itu dia pengen cuti, kemudian harus menghadap ke tadi mantan buruh, karena sekarang jadi atasannya. Kemudian yang insinyur Amerika, wah ini bisa jadi ditolak apa dilarang seperti itu. Tapi yang mantan buruh tadi yang sekarang jadi insinyur membolehkannya. Justru kalau nggak ada kamu itu, saya mungkin nggak akan seniat ini jadi insinyur, kurang lebih seperti itu. Jadi bayangkan tadi sebuah luka hati, sakit hati itu diubah menjadi semangat yang luar biasa. Nggak hanya cuma misah-misuh ya, kalau bahasa Jawa misah-misuh itu berkata-kata kotor. Wah, ini misalnya ada kebijakan seperti ini seperti itu misalnya ya, itu manusiawi. Tapi yang paling penting adalah setelah itu apa yang bisa kita perbuat semampu kita gitu. Dan ini tadi yang buruh Arab Saudi itu bukan cerita fiksi, ini benar-benar cerita nyata. Dan nama buruh tadi adalah Ali bin Ibrahim An-Naimi. Sampai tadi di pabrik perminyakan beliau jadi
di tingkat atasnya, bahkan dikatakan di buku yang bukan buku ini, di buku yang lain itu diceritakan itu adalah posisi tertinggi yang diraih, yang ditempati oleh orang Arab Saudi. Biasanya posisi tinggi itu Amerika Serikat, orang Amerika ya, walaupun pabriknya di Arab Saudi. Dan beliau jadi, belum berakhir di situ, beliau jadi menteri perminyakan di Arab Saudi di tahun sekian, saya lupa tahunnya. Jadi tadi bukan cerita fiksi, benar-benar cerita nyata. Ali bin Ibrahim An-Naimi. Seperti itu 3 tokoh yang paling saya sukai dari sekian cerita di buku ini. Dan di buku ini masih banyak sekali cerita-ceritanya. Ada Rosa Parks, ada Leo Tolstoy, ada Imam Tirmizi, imam yang menghafal hadis ada juga itu. Jadi banyak sekali di buku ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa, bisa dikatakan bangkit berkali-kali, gagal berkali-kali, tapi terus berjuang gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini dalam posisi yang kurang menyenangkan, misalnya gagal beasiswa, gagal menerbitkan buku misalnya ya, ataupun gagal daftar kerja dan lain sebagainya, silakan kembali baca buku ini. Ternyata orang-orang sukses yang sekarang mereka sukses ternyata dulu juga babak belur juga gitu menghadapi kehidupan, tapi bedanya mereka terus bersemangat, mereka yakin pada Tuhan dan berusaha, seperti itu ya. Enggak semuanya yakin pada Tuhan sih, ada juga enggak bertuhan gitu ya, tapi semuanya bismillah berusaha, seperti itu. Dan mungkin kekurangan buku ini tuh bagi saya satu ya, daftar isinya itu enggak nyambung sama nomor halamannya. Daftar isinya berapa, nomor halamannya berapa, seperti itu. Adapun yang lain sangat menginspirasi dari baris awal sampai baris akhir. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.